Inilah pesan Rasul kepada kita. Supaya kita ini mampu untuk mengenal, mencari serta menemui Allah. Bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita temui, dan Allah yang kita cari itu tiada lain adalah diri sendiri. Apa kata Rasul? Man tolabal maula bigori nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, dicarinya Allah itu di gunung-gunung, di gua dan di hutan-hutan, pasti dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kenapa kita mesti mencari Tuhan itu ke gunung-gunung, ke hutan dan ke gua-gua, padahal Tuhan itu telah nyata pada diri sendiri. Ini Allah katakan, Inna rabbaka akhatu bin nas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Allah, telah wujud, telah nyata, telah terang pada dirimu. Bahwa dirimu itu sebenarnya aku, kata Allah. Akulah dirimu. Dirimu itu adalah nyatanya akan diriku. Maka disinilah seorang arifin menyampaikan kalam itu dengan bahasa bersayap, bahasa kias. Apa kata mereka? Bahwa dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Maka jikalau Allah telah mengutarakan itu kepada diri kita, maka inilah yang disebut namanya orang arifin. Inilah yang dikatakan orang yang ma'rifat. Orang arifin, orang ma'rifat adalah orang yang tidak lagi terpandang dan tertilik sesuatu yang lain pada dirinya dan di luar dirinya, melainkan yang terpandang dan tertilik itu hanya Allah semata-mata. Disitulah Allah menjelaskan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, karena aku yang wujud, karena aku yang nyata satu-satunya, wujud nyatanya aku itu sudah meliputi segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah nyatanya aku. Lalu bagaimana untuk melihat dan menyaksikan wujud nyatanya Allah pada alam dan pada diri? Untuk melihat wujud nyatanya Allah pada alam dan pada diri, inilah pesan Rasul kepada kita. Innakum satarawna rabbakum iyana. Sesungguhnya Allah yang kamu lihat itu, Allah yang kamu saksikan itu adalah Allah yang nyata dan lebih nyata dari segala yang nyata. Kalaulah pandangan zahir ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dengan pandangan zahir dan apa yang dilihatnya dari segala yang nyata ini. Karena dialah yang nyata, dialah yang wujud pada segala yang nyata. Dan segala yang nyata itulah nyatanya akan dirinya. Tapi walaupun Allah itu nyata, Bapak Ibu, lebih nyata daripada alam, lebih nyata daripada diri kita ini. Ingat kata Rasul, kamu tidak akan pernah mampu untuk memandang dan menyaksikan akan diri yang maha nyata itu, kecuali kamu keluar dari dirimu. Benar-benar kamu berada dalam keadaan mati. Karena orang yang keluar daripada dirinya, orang yang mau mematikan dirinya, dialah orang yang mampu memandang dan menyaksikan Allah yang maha nyata itu. Apa kata Rasul? Innakum lan tarabbakum hatta tamutu, mutu qabla an tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah yang maha nyata itu, kecuali kamu mati. Oleh karena itu kata Rasul, matikanlah dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Tentunya mati yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, Bapak Ibu, bukanlah mati secara syariat. Kalau mati secara syariat itu adalah ruh melepaskan cangkangnya. Ruh melepaskan tubuh jasmani ini. Maka tidaklah semua orang yang mati secara syariat yang mampu mengenal dan menyaksikan Allah. Karena yang dimaksud oleh baginda Rasul
Melihat dan menyaksikan Allah itu mesti mati. Mati yang dikatakan Rasul bukanlah mati secara syariat, tapi mati secara makna hakikat. Mati secara makna hakikat itulah sebenarnya orang yang mampu melihat dan menyaksikan Allah. Apa makna mati secara makna hakikat adalah orang yang mampu melihat dan menyaksikan Allah? Maksudnya Bapak Ibu, matikan kesadaran dan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Kalau tidak ada lagi keakuan dirimu, tidak ada lagi kesadaran dirimu yang merasa wujud dan bersifat, maka disitulah kamu mampu melihat dan menyaksikan Allah, bahwa Allah yang kamu saksikan itu tiada lain adalah diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah nyatanya akan dirimu. Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Disitulah sebenarnya kita mampu melihat dan menyaksikan Allah itu apabila kita telah mati kesadaran dan keakuan diri kita. Tapi apabila kesadaran kita belum mati, keakuan diri kita ini belum mati, maka selama hayat di kandung badan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mampu melihat dan menyaksikan Allah yang maha wujud dan yang maha nyata itu. Inilah yang dikatakan namanya orang yang butuh sange, Bapak Ibu. Orang yang butuh sange, orang yang benar-benar buta, itulah sebenarnya orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Allah jelaskan dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Orang yang tersesat di akhirat itulah tempatnya itu adalah neraka. Kalau Allah menjelaskan Bapak Ibu, orang yang buta itu adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, maka gunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk mampu memahami yang tersirat di balik yang tersurat ini. Buta yang bagaimana yang dikatakan Allah dalam surat Bani Israil ayat 72 ini? Apakah buta mata yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan itu, yang disebut namanya buta, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi yang aku katakan buta yang sebenarnya itu adalah butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Rupanya orang yang buta mata hatinya itulah yang dikatakan orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Tilik ke dalam, Bapak Ibu. Kalau kita mau menilik ke dalam, kalau orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, buta mata hati itu apa pula maksudnya? Butanya mata hati yang dikatakan orang yang tersesat dan tempatnya di neraka itu maknanya Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal Allah yang wujud dan nyata pada dirinya, pasti dia tidak akan mengenal Allah yang wujud dan nyata di luar dirinya. Siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah melihat Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenalkan Allah. Rupanya orang yang tidak mengenal Allah itulah yang dikatakan buta sange itu, Bapak Ibu. Orang yang benar-benar buta itu. Inilah orang yang tersesat. Inilah orang yang dalam keadaan zulumat. Orang yang tidak pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Padahal Allah itulah rahasia dirinya. Allah itulah hakikat alam. Kalau Allah itu adalah rahasia daripada dirinya dan hakikat alam, itu maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kita ini
asalnya Allah, pasti pulang dan kembali kepada Allah. Makna yang terdalamnya, asal diri Bapak Ibu itu adalah Tuhan, pasti pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan. Namun yang menjadi problem dan masalahnya, apakah kita yakin dengan apa yang kita dengar? Apa kita yakin dengan apa yang Ustaz sampaikan ini? Bahwa diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan. Kadang kita ini aneh Bapak Ibu. Ketika Darwin menjelaskan kepada manusia ini bahwa sesungguhnya manusia itu asalnya daripada monyet, marah kita. Kan manusia itu asalnya daripada monyet Bapak Ibu. Disebut asal kita ini monyet, kita marah. Tapi dikatakan diri kita ini asalnya Tuhan, oh masa iya? Ragu pula dia Bapak Ibu. Lalu asal kita siapa lagi? Padahal Allah katakan, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Bahagian daripada diriku itu tiada lain adalah aku, itu kata Allah. Memangnya ada yang wujud yang lain lagi selain daripada Allah? Tentu tidak ada Bapak Ibu. Karena Allah itu ahad. Allah itu tunggal, esa, tiada berbilang. Kalaulah Allah itu ahad, esa, tunggal yang tiada berbilang, itu maknanya tidak ada sesuatu yang lain selain daripada Allah. Kalau tidak ada sesuatu yang lain selain daripada Allah, maka alam dan diri kita inilah bentuk lain daripada rupa wujud diri Allah itu sendiri. Maka kita tidak akan pernah menemui yang lain selain daripada dirinya. Suatu contoh Bapak Ibu. Kita beli semangka Bapak Ibu. Lalu kita cincang-cincang sebanyak 500 cincang Bapak Ibu. Pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu menjumpai sesuatu yang lain selain daripada semangka itu? Ini misalnya nih lenang Bapak Ibu atau baskom, wak potong semangko itu 500 potong, dicincang dia 500 cincang. Bisakah kita menemui ada wujud yang lain selain semangka yang ada di dalam ember atau baskom itu? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui yang lain selain semangka di dalam baskom atau lenang itu Bapak Ibu? Karena yang dicincang semangka. Jadi kalau yang dicincang semangka, coba jawaban yang menggigit dikit. Semangka kita potong 500 potong. Kita gini, kita penuhi nih. Pertanyaan Ustadz, kalaulah semangka kita potong 500 potong, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu yang lain selain semangka di dalam baskom itu? Tidak. Apa jawabnya tidak? Karena di dalam baskom itu cuma semangka isinya Bapak Ibu. Kalaulah di dalam baskom itu cuma isinya semangka, tentu semangka yang kita temui dari 500 potong itu. Apa maksudnya? Kan Allah cuma satu-satunya yang wujud dan yang tunggal. Wujud dan tunggalnya Allah itu bikulli syai'in muhit, sudah meliputi seisi alam, apapun bentuk dan rupa serta wujudnya, apapun namanya, mulai dari yang zahir sampai kepada yang batin, mulai dari yang awal sampai kepada yang akhir. Kalau Allah cuma satu-satunya yang meliputi seisi alam ini, apapun bentuk dan rupanya, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu wujud yang lain selain daripada Allah? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu wujud yang lain selain daripada Allah pada seisi alam ini? Karena semua alam ini berasal daripada Allah. Ada pendapat yang lain? Halo? La mawjud illallah. Coba bawa kepada contoh semangka tadi, ambil pahamnya di situ. Yang ada hanya Allah. Yang lain?
Yang wujud dan nyata hanya Allah. Lihat, Bapak Ibu udah benar, ya, Bapak Ibu benar dalam pahamnya masing-masing. Ya, dalam pahamnya masing-masing. Kalaulah Allah itu wujud tunggal semata-mata, dia yang meliputi sisi alam, tentu Bapak Ibu tidak akan pernah mampu menemui sesuatu yang lain selain Allah pada sisi alam ini. Itu sebabnya apa? Karena memang dia cuma yang ada semata-mata pada sisi alam ini. Kalau dia cuma yang ada semata-mata, dia cuma yang wujud semata-mata pada sisi alam ini, pastilah kita tidak akan pernah mampu menemui sesuatu yang lain selain daripada dirinya, karena dialah yang ada sisi alam ini semata-mata. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud pada sisi alam ini, itu artinya bahwa sisi alam ini, inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Ini yang mesti diimani. Makanya orang-orang arif bilang, memberikan jalan bagi diri kita ini, bagi yang orang ingin mencari dan menemui Allah. Apa kata mereka? Suhudul wahda fil kasroh. Pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu adalah sesuatu. Maksudnya bahwa Allah lah yang wujud semata-mata pada segala yang ada ini. Yang kedua, suhudul kasro fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya bahwa sisi alam ini, inilah nyatanya Allah. Yang ketiga, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah yang nampak adalah Allah. Karena dialah yang memandang dan menyaksikan akan dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah cermin untuk memandang nyatanya akan dirinya. Inilah yang dimaksud dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Begitulah mesti kita tajamkan pandangan hati kita ini. Untuk mampu memandang Allah pada segala yang wujud. Pada segala yang ada. Bagaimanapun tahwil bentuk dan rupanya. Jangan Bapak Ibu tertipu memandang tahwilnya Allah. Walaupun Allah itu berganti bentuk dan rupa. Ingat bahwa sesuatu yang lain selain daripada diri nggak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain daripada diri nggak pernah ada, itu artinya bahwa segala sesuatu itulah nyatanya Allah. Apa kata Allah? Allahu la ilaha illahu. Allah itulah yang wujud dan yang esa, tunggal semata-mata. Maka tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata seisi alam ini, melainkan hanya Dia semata-mata. Inilah pandangan orang arifin. Pandangan ahlul kasab, pandai membaca yang tersurat, pandai pula mengkaji yang tersirat. Itu maksudnya bahwa alam inilah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah itu. Maka siapa yang tidak mampu memandang Allah pada segala bentuk dan rupa, maka itulah yang dikatakan namanya orang yang buta, pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang tidak bernilai ibadah, itulah pandangan yang berdosa. Apa kata Rasul? Man nazaru ila syai'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu memandang kepada sesuatu, apakah kepada ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, anak cucu dan menantunya, kepada jemaahnya, teman dan sahabatnya, kepada ustadznya, tapi dia tidak mampu memandang Allahnya yang wujud dan yang nyata pada ayah, ibu, suami, istri, anak cucu, menantu, itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu adalah pandangan yang tidak terpandang Allahnya dari apa yang dipandang oleh matanya. Padahal Allah itu lebih nyata daripada pandangan mata ini. Kalau mata ini nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi daripada pandangan mata ini. Kenapa Allah itu lebih nyata lagi daripada pandangan mata? Karena pandangan mata itulah pandangan basirah. Pandangan basirah, aku itu Tuhan. Balil insanu ala nafsi basirah. Siapakah yang melihat pada matamu itu?
Siapakah yang mendengar pada telingamu itu? Siapakah yang berkata pada lisanmu itu? Kalau bukan aku, kata Allah. Karena inilah yang dikatakan wujudullah. Inilah yang dikatakan namanya ainullah. Jadi yang dikatakan wujud Allah itu adalah diri ini Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ini adalah wujudullah, maka dialah yang melihat pada mata, dialah yang mendengar pada telinga, dia yang berkata pada lisan, dia yang mengetahui pada akal, dia yang berkehendak pada hati, dia yang kuasa pada kaki, dia yang hidup pada jiwa, nyata pada hidupnya, disebut namanya dengan napas itu. Inilah pandangan yang kasar. Pandangan yang tidak terpandang lagi wujud yang lain selain pada dirinya. Apabila tidak lagi terpandang wujud yang lain selain pada dirinya, maka selamatlah kita dunianya, sukseslah akhiratnya kita itu. Orang yang lepas daripada syirik. Makanya syirik itu Bapak Ibu, taubahnya sama seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada kegelapan malam. Saking hitamnya semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada kegelapan malam, tidak mampu kita memandang dan meniliknya Bapak Ibu. Saking halusnya perbuatan syirik itu, tidak sadar kita bahwa syirik itu telah masuk dalam akal pikir kita. Syirik itu telah masuk ke dalam relung-relung hati kita. Syirik itu telah masuk ke dalam ibadah sholat kita. Syirik itu telah masuk ke dalam ibadah puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka makna syirik itu yang sebenar-benarnya, yang dikiaskan oleh Nabi seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam. Yang dikatakan syirik yang sesungguhnya Bapak Ibu, apabila masih ada keakuan dan kesadaran diri kita yang merasa kita ini ada, merasa kita ini yang hidup, merasa kita ini yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, disitulah letaknya syirik itu. Wujuduka dzanbun, adanya pengakuan dirimu itu adalah dosa.